penerapan SKU, SKK dan LKMT di gugus depan yang ada. Penerapan SKU dan LKMT merupakan sebagai kurikulum yang diberikan untuk latihan siaga. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa saja kendala yang sering dihadapi pembina dalam membimbing peserta didik menyelesaikan SKU dan SKK? Kendalanya di sini adalah waktu, Kak, karena di sini SKU ada muta, bantu, tata. Muta ada 34 poin, bantu ada berapa ya, 34 atau 32, tata juga sama. Padahal di situ satu ini jika diselesaikan dalam satu semester, berarti siaga muta, bantu, tata bisa diselesaikan dalam 2 kelas, kelas 3 dan kelas 4. Itu idealnya, tetapi kan seringkali kita tidak bisa latihan waktu-waktu ada testing, ada apa-apa. Jadi di sini dibutuhkan orang pelatih yang bisa menggabungkan satu kali latihan bisa mencapai 2-3 poin dalam itu, sehingga target Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yang ketiga, yaitu bagaimana cara memastikan peserta didik memahami dan menghayati isi dari SKU, SKK dan SKP. kalau SKU itu kan semuanya sama, penilaiannya adalah personal. Anak perform terhadap guru secara face-to-face, dia melakukan, baru kita beri tanda tangan. Jadi ini memastikan bahwa memastikan anak bisa dapat selesai dengan performa dan lain-lain. Praktek ya, karena pramuka ini sistem pramuka learning by doing, sambil belajar sambil melakukan, itulah keutamaan pramuka. Oleh karena itu harapan besar nih justru dengan sebagai ini belajar di KMD, belajar pramuka, itu bisa diterapkan di pembelajaran guru. Kalau pelajaran dengan bisa learning by doing, anak sudah ya kan demikian. Kemudian belajar di luar kelas, pelajaran lainnya di IPA, kan di luar kita enak belajar, ngapain di kelas? Silakan learning by doing dan belajar di luar. Pertanyaan sekian. Ya, terima kasih banyak. Mengambil waktunya Sebelumnya perkenalkan, saya Fatimah Aziza dari mahasiswa Pendidikan Kesehatan Universitas Brawijaya Jakarta. Dan di sini saya meminta bantuan teknik untuk mengerjakan tugas KMG yang dijelaskan pelajaran. Dan di sini yang pertama saya akan bertanya terkait program kerja. Nah, jadi yang pertama itu apa saja program kerja unggulan yang dilakukan oleh Gudep yang Kakak? Oke, terima kasih. Saya akan jawab satu persatu. Program kerja itu memang adalah wajib ya. Kita harus bisa menyusun program kerja apa saja yang kita terapkan di gugus depan. Karena apa? Dengan program kerja kita mampu mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita kerjakan. Sedangkan program kerja itu sendiri ada program kerja mingguan, ada program kerja bulanan, ada program kerja semester, ada program kerja tahunan, dan yang terakhir adalah program kerja dalam satu periode kepengurusan. Nah, untuk di sini kami mengunggulkan ya kita sesuai dengan struktur di dalam kepramukaan. Kita selalu menegaskan, menanamkan kepada adik-adik dalam latihan ya, kita dari dasar dharma, dari PPP dan lain sebagainya. Yang perlu saya tegaskan di sini, penanaman yang pertama adalah kita harus menanamkan kedisiplinan adik-adik itu dari PPP. Karena apa?
Dengan kita punya program mencanangkan setiap latihan kita awali dengan PBB, insya Allah anak itu kedisiplinannya akan tumbuh, karakternya akan tumbuh, sehingga adik-adik itu mau kita bawa kemana, materi apa itu. Nah, di dalam menyusun ada prioritas yang jelas. Kita harus memprioritaskan bagaimana adik-adik nanti bisa mencapai SKO, SKK sampai SK. Itu program yang harus kita dengar. Baik, kemudian untuk penyusunan program kerjanya itu yang terlibat siapa saja? Di dalam penyusunan program kerja yang terlibat adalah pengurus gugus depan. Pengurus gugus depan itu ada dua, ya, itu ada gugus depan laki-laki dan gugus depan perempuan. Berarti ada dua, kita ketemu dan juga ditambah dari pengurus majelis pembimbing. Kita duduk bersama menyusun program, baik itu program semester, tahun, harian, dan lain sebagainya. Kemudian untuk evaluasi terhadap program kerjanya itu bagaimana? Evaluasi kita laksanakan setiap 1 semester sekali. Kita setiap 1 semester sekali kita evaluasi. Dalam 1 semester itu kegiatan mana, program mana yang belum bisa kita lakukan. Baik, kemudian selanjutnya terkait postur pembina, Kak. Menurut Kakak, apa saja karakteristik pembina yang ideal dalam membimbing peserta didik di dalam pramuka? Oke, kalau postur pembina yang jelas itu sebenarnya adalah definisinya merupakan cerminan, ya, tingkah laku, etika seorang pembina yang baik untuk adik-adiknya. Maka di dalam seorang pembina yang pertama harus bisa menjadi contoh adik-adiknya, baik itu etika perilaku. Nah, yang kedua, seorang pembina harus bisa menjadi motivator, motivasi adik-adiknya. Bagaimana adik-adik itu mau siap menjadi pramuka yang benar-benar pramuka, dan dia bisa mencapai hasil yang terbaik apabila suatu saat ada perlombaan, ada lomba-lomba. Yang kedua, seorang pembina harus bisa dengan sabar, telaten membimbing adik-adiknya agar bisa menjadi pramuka yang baik. Yang terpenting adalah seorang pembina harus bisa memberikan contoh dari perilakunya terhadap adik. Baik, kemudian selanjutnya apa saja pelatihan atau pengembangan diri yang dilakukan pembina untuk meningkatkan kompetensi pembina? Kalau kompetensi pembina yang jelas, kita menginginkan pembina yang itu adalah kita harus KMD dulu. Karena apa? Ijazah KMD adalah modal utama sebagai seorang pembina. Setelah itu kita juga mengikutkan ada karang pamitran. Setelah KMD selesai, kita masa pengembangan setengah tahun, kita ikutkan KME, dan kita juga mengikutkan event-event kegiatan orang dewasa, sehingga apa, dari pembina tersebut dia mampu mengaplikasikan atau membina adik-adiknya benar. Kan tadi disebutkan ada KMD, kemudian karang pamitran, itu sebenarnya bedanya apa? Ya, KMD itu adalah kursus mahir dasar. Kita materinya materi dasar. Berarti kita di dalam sekolah sebelum S1 kita harus mencapai dia itu sama KMD dulu. Kursus mahir dasar untuk pegangan. Penjenengan pengen jadi guru mesti kudu duwe ijazah S1 paling tidak PGSD atau umum. Kalau kita mau menjadi pelatih pramuka yang handal, kita harus punya sertifikat KMD lebih dulu, itu KMD. Yang kedua, setelah kita ikut KMD, pengembangan setengah tahun, kita membuat prakarya disetujui dari Kuarcat, ada kita naik ke tingkat sekolah lagi KML, kursus mahir lanjut. Ya, ini ada sudah penjurusan. Kalau KML ada jurusan siaga, penggalang, dan penegak.
tergantung kita terjun kita di SD. Kalau SD otomatis kita mengambilnya seragam, kalau di SMP mengambilnya penggalan, SLTA kita ambilnya itu. Dan kalau Karang Pamitra itu adalah pertemuan antara pembina untuk menyamakan persepsi bagaimana caranya membina adik-adik. Jadi materinya kita persamakan. Satu contoh di gugus depan kalau Semakor itu harus seperti ini, DB juga kita menyamakan persepsi dalam pembinaan sehingga kita satu. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawaban dan wawasannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Sekian diberikan oleh selamat pagi Kak. Pagi juga. Metode membina itu sebenarnya tinggal kita sendiri, tapi di dalam aturannya banyak metode membina. Yang jelas, yang pertama kita harus kenal dulu ada beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode pemisahan lawan jenis. Berarti golongan terpisah. Antara putra kita golongkan menjadi putra, putri menjadi putri, itu yang pertama. Kita punya metode itu. Yang kedua, setelah terpisah, kita metode berguru. Jadi, kalau di sini kebetulan kami kelas 1 2 itu adalah 199 adik. Berarti kita jadikan beberapa regu sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Yang ketiga, kita juga membuat materi yang menantang. Karena itu ada termasuk metode dengan materi yang menantang untuk adik-adik, apalagi ada di penggalang, itu senangnya luar biasa. Kita beri permainan yang intinya biar otak adik-adik itu berkembang. Nah, di sini yang perlu ditegaskan, pramuka itu bukan hanya tepuk dan nyanyi. Tepuk dan nyanyi itu sendiri itu sudah mengandung pendidikan. Jadi itu metode kami, ya kita latihan biasa kalau latihan, tapi kita selalu mengemas. Pendidikan menantang, itu kita kemas. Bagaimana caranya kita membuat kegiatan itu adik-adik kita yang merasa senang. Dengan adik-adik kita merasa senang, dia akan senang menjadi ikut pramuka. Tapi kegiatan kita tidak kita kemas, ya jujur saja, itu adik-adik kita tidak akan merasa tertarik. Inilah metode yang harus kita kemas, yaitu menantang, terusan pengelompokan atau sistem beregu, ataupun sesuai dengan jenis kelamin. Itu adalah termasuk metode kami. Yang jelas kami adalah selalu menegaskan bagaimana caranya materi pramuka masuk, bermain masuk, sehingga anak merasa happy. Apa tantangan utama dalam menerapkan metode pembina yang variatif di gugus Oke. Sebenarnya tantangan banyak. Tinggal kita sebagai seorang pembina bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut. Dan satu jelas, kadang kita ketemu dengan adik-adik kita yang belum seragam pramuka. Itu adalah merupakan tantangan. Bagaimana caranya kita mencari metode yang lain. Kalau metode A tidak bisa kita laksanakan, tidak bisa kita aplikasikan, mau tidak mau kita harus mencari metode yang lain sehingga adik-adik kita itu merasa senang. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kendala kita yang jelas kita hidup di daerah. Ya, fasilitas kita kadang kita belum bisa memadai. Ini yang terpenting. Karena apa? Walaupun pramuka itu di sini senang, di sana senang, tapi kita tetap memerlukan fasilitas yang memadai. Tapi alhamdulillah di sini walaupun itu fasilitas belum begitu memadai, kita sebagai seorang bunda, bagaimana kita caranya supaya fasilitas yang tidak memadai tapi kita tetap berjalan. selanjutnya terkait dunia siapa? Bagaimana kebiasaan kendala itu
seorang pembina. Usia siaga adalah 6 sampai 11. Yang penting belum ulang tahun ke-11. Kita sebagai seorang pembina benar-benar harus paham bagaimana karakter adik-adik kita siaga. Jangan sampai kita samakan dengan adik-adik yang penggalang. Karena apa? Adik-adik siaga kalau dibentak nangis. Ya ini harus sebagai seorang pembina siaga benar-benar paham karakter adik-adiknya. Kita harus dengan sabar membimbing, mengarahkan supaya adik-adik itu siap menjadi seorang siaga yang benar. Pendekatan kita kalau siaga itu adalah masih anak-anak, ya. Sifatnya siaga itu masih anak-anak. Kita harus ngomong bagaimana cara dengan kesabaran kita. Makanya di siaga itu upacaranya bentuk lingkaran, berarti harus menjadi satu, harus kita mong. Itu adalah siaga. Yang kedua, kalau penegak yang namanya penggalang. Kalau penggalang dikatakan besar belum bisa, dikatakan kecil ya wis rada gede. Anaknya wis ingin tantangan yang dihadapi untuk penggalang. Pola pikirnya sudah mulai menuju ke dewasa untuk penggalang. Tapi penggalang harus masih di bawah pengawasan seorang pembina. Makanya di penggalang upacaranya bentuknya angkare sehingga sudah membuka sedikit. Kalau tadi siaga lingkaran, penggalang adalah angkare, berarti satu sisi sudah terbuka. Kalau penegak itu sudah bisa berpikir sendiri, sudah bisa menentukan saya harus kegiatan apa, bulan ini harus kegiatan apa, materi apa, itu penegak sudah bisa. Walaupun tidak boleh lepas dari pembina. Makanya di penegak upacaranya berbentuk berbanjar lurus, sudah terbuka. Harus, makanya kalau jadi penegak kita harus bisa caranya kegiatanku. Jadi kita bukan dari pembina, itu adalah dari penegak sendiri. Sehingga pembina hanya melihat, oh itu tidak lepas dari jalur. Kalau lepas dari jalur berarti pembina itu harus kewajiban menegur. Itu bedanya. Jadi bedanya siaga itu masih anak-anak, bisa mbok-mboken, tapi kalau penggalang sudah mulai timbul rasa ingin tahunya tinggi. Nah, kalau penegak harus bisa mandiri berjalan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Laili dan teman saya Bisa Anfarida. kami mahasiswi PPG Prajabatan Kelompok 1 tahun 2024 dari LPTK Universitas 11 Maret Surakarta yang pada pagi hari ini berkesempatan akan mewawancarai kakak pembina dari SJM Logo Tirto 1 dengan kakak siapa? Willy Juliati. Baik, langsung saja untuk ke poin pertama. Kakak pembina, Wiwit Juliati, bagaimana cara Anda dalam menyusun struktur organisasi di gugus depan sekolah Anda? Cara saya dalam menyusun struktur organisasi di gugus depan sekolah saya, yang pertama, gugus depan dibentuk oleh kepala sekolah. Gagasan pembentukan budget kemudian dibahas bersama para guru dan orang tua anak. Pada musyawarah pembentukan budget juga menghadirkan perwakilan dari kuartir ranting dan kuartir cabang. Hal ini untuk memberi penjelasan terkait gugus depan. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan struktur organisasi gugus depan di sekolah Anda. Ya, struktur organisasi gugus depan di sekolah saya yang pertama adalah perlindungan siaga. Antara lain, anggota siaga idealnya terdiri atas antara 18 sampai 24 pramuka siaga yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok kecil yang disebut baru. Jika terdapat jumlah peminat untuk menjadi pramuka siaga cukup banyak, budget dapat mempertimbangkan untuk pembentukan perlindungan baru. Yang kedua, ketentuan pembentukan baru
adalah kelompok teman sebaya usia antara 7-10 tahun yang disebut pramuka siaga. Suatu baru, jumlah anggotanya yang terbaik terdiri atas 6 pramuka siaga. Pembentukan baru dilakukan oleh para pramuka siaga sendiri dengan bantuan pembina dan pembantu pembina pramuka siaga. Yang ketiga, tiap baru memakai nama yang dipilih sendiri dalam bantuan pembina pramuka dari warna seperti baru merah maupun baru putih. Dan yang keempat, baru tidak memakai bendera baru karena pelaksanaan kegiatan pramuka siaga pada umumnya dilaksanakan di tingkat perindukan. Kegiatan-kegiatan di tingkat baru hanya berupa permainan singkat dan spontan. Begitu kan? Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa menurut Anda tugas gugus depan? Menurut saya tugas gugus depan yang pertama membimbing kaum muda untuk bergabung dalam gerakan pramuka. Untuk yang kedua menyelenggarakan kepramukaan yang bersendikan sistem AMO dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Untuk yang ketiga memelihara kelangsungan pembinaan dan pembangunan kepramukaan. Dan yang keempat mengkoordinasikan kegiatan seluruh golongan peserta didik. Baik, kemudian tugas dan fungsi gugus depan itu seperti apa? Tugas dan fungsi gugus depan menurut saya yang pertama adalah wadah pembinaan kaum muda dalam kepramukaan, yang kedua tempat pengabdian anggota dewan dalam memberikan dukungan bagi pengembangan pribadi kaum muda, dan yang ketiga tempat pengelolaan administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah kepramukaan. Baik, itu tadi beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih Kakak Wiwit sudah meluangkan waktunya. Cukup sekian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Ini saya mau bertanya seputar pendidikan setelah pembinaan siaga. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola ini? Iya, terima kasih. Saya akan menjabarkan di sini. Pengelolaan gudeg itu sebenarnya tidak lepas dari administrasi ya. Yang jelas kita sebagai seorang pembina harus paham betul apa saja yang perlu kita persiapkan dalam pengelolaan gudeg, apa saja yang perlu kita persiapkan latihan adik-adik. Sehingga di sini kita di pengelolaan gudeg selalu menanamkan pada pembina yang lain bagaimana caranya adik-adik itu latihan, ada daftar hadir. Kita juga seperti tadi membuat program. Nah, setelah membuat program, kita melaksanakan program, dan dengan program yang kita punya, bagaimana caranya hidup kita bisa hidup. Selanjutnya, bagaimana cara bagian HI untuk menangani masalah ini? Kalau dalam menangani masalah yang ada, kita selalu tidak individu, tapi kita punya tim di situ. Kalau di gugus depan sini itu sudah ada kepengurusan, baik itu putra maupun putri. Kita selalu duduk bersama, ada masalah kita bahas di situ, penyelesaiannya kita rumuskan bersama. Dengan adanya seperti itu, kita gugus depan kita tetap sulit. Kalau kita satu merah ya kita merah, kalau memang satu mengatakan hijau ya kita mengatakan hijau. Sehingga apa? Dengan penanganan sedemikian, adik-adik kita selalu bisa menghargai kita sebagai seorang pembina, tidak mengucilkan ya. Kadang ada pembina yang disenangi, ada yang tidak. Tapi dengan kita dalam menyelesaikan masalah kita selalu bersama, maka kita akan seorang pembina akan dihargai, sama-sama dihargai. Tidak ada yang disayang, tidak ada yang dibenci. Apakah ada solusi atau inovasi yang telah diterapkan untuk mengatasi pendidikan selain Oke, ada. Kita selalu, apalagi ya di sini adalah penggalang. Penggalang itu tadi saya mengatakan bahwa penggalang itu rasa ingin tahunya sudah tinggi. Ya,
rasa ingin tahunya sudah tinggi, sehingga kalau dikatakan dewasa ya belum, anak-anak tidak mau. Sehingga kita harus sabar sebagai seorang pembina apabila menghadapi adik-adik kita, kenakalan adik-adik kita. Yang sering kita keluhkan adalah kenakalan remaja. Nah, bagaimana? Ya kita bersama-sama. Bagaimana solusinya? Kalau adik-adik berbuat seperti ini, kita harus introspeksi dulu. Contohnya dari pembina dulu. Ya, kita harus memberikan contoh sebelum menasihati adik-adik kita. Kalau menginginkan adik-adik kita menjadi baik, kita harus tampil baik dulu. Dalam perilaku, tutur kata, kita harus lebih baik dulu. Sehingga kalau kita sudah baik, kita lebih nyaman untuk mengingatkan, memecahkan masalah adik-adik kita dari kenakalan-kenakalan. Iya, bisa. Lagi juga. Apa strategi utama yang digunakan untuk memastikan keberlangsungan Terima kasih. Strategi kami adalah yang pertama, kita harus menerapkan administrasi yang bagus dulu. Dengan kita tertib administrasi, insya Allah kegiatan-kegiatan yang lain bisa kita capai. Apalagi kita sudah di dalam administrasi, kita selalu menyusun satu program. Kita kembangkan program itu sehingga cita-cita gugus depan itu sampai titik mengantarkan adik-adik menjadi juara itu bisa terpenuhi. Yang berawal adalah strateginya tertib administrasi. Dengan tertib administrasi, insya Allah kita sebagai seorang pembina, kita tahu bahwa hari ini jadwal latihan. Nah, itu dari administrasi kita mencoba mengaplikasikan sehingga pada adik-adik jadwal latihan dan tetap latihan. Selanjutnya, bagaimana cara guru kakak menarik minat siswa didik untuk aktif dalam kegiatan pramuka? Iya. Untuk menarik kegiatan adik-adik kita agar dia atau adik-adik kita itu senang kepada pramuka, kami menerapkan yang pertama dulu itu adalah latihan rutin, dan kita kemas latihan rutin itu tidak melulu monoton ke materi kepramukaan. Kita kemas dalam bentuk permainan, kita kemas dalam bentuk drama sehingga adik-adik itu tertarik. Yang kedua, yang adik-adik saya itu penggalang. Kita setiap awal tahun ajaran itu selalu mengadakan perjusa maupun bersama. Biasanya adik-adik penggalang yang namanya suruh kemah itu senangnya luar biasa. Di samping itu kita juga menerapkan mendorong adik-adik kita itu bagaimana mencapai prestasi yang baik. Sehingga apa? Kalau adik-adik kita dorong dia memiliki prestasi yang baik, itu adalah luar biasa, dia akan merasa senang, akhirnya dia akan menjadi pramuka. Selanjutnya, bagaimana strategi pembina dalam membangun kerjasama dengan orang tua dan komunitas sekitar? Iya, terima kasih. Kalau kita strategi dengan pembina, kita selalu komunikasi dengan pembina. Yang pertama, kami menerapkan adik-adik itu kita tanamkan setiap latihan. Bagaimana caranya? Kamu menyisihkan uang sakumu yang diberikan orang tua itu untuk kegiatan hidup. Satu contoh, satu anak 1000. Itu dengan pengertian nanti untuk kegiatan, dan kami selalu mengirim surat pemberitahuan kepada orang tua. Sehingga adik tidak mungkin dia akan harusnya 1000 minta 5000, tidak akan mungkin. Itu kerjasama dengan orang. Di samping itu, orang tua selalu kita libatkan di dalam kegiatan persami. Misalnya orang tua kita libatkan misalnya di bidang konsumsinya, ditekel orang tua dan lain sebagainya. Di samping itu masih ada kita selalu melibatkan orang tua apabila kita mengadakan upacara pelantikan. Satu contoh, pelantikan penerimaan penggalang baru itu kita hadirkan orang tua. Kita upacara pelantikan menjadi penggalang ramu rakit, orang tua kita undang. Bahkan kita mengadakan pelantikan pramuka Garuda tingkat kabupaten pun orang tua kita undang. Yang mengalungkan samir adalah orang tua, dan biar adik-adik kita minta doa restu pada orang tua. Itu adalah kerjasama dengan orang tua.
kerjasama dengan pihak luar, kami selalu mengadakan kerjasama dari puskesmas, dari polsek, dari koramil. Puskesmas pemeriksaan atau peningkatan gizi itu dari puskesmas. Kalau dari koramil dan polsek kita selalu kerjasama dalam bidang misalnya PBB. Dari polsek penanganan atau bisa dikatakan penanggulangan narkoba, sosialisasi berkendara yang baik itu seperti apa, itu dengan kita. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, kami mahasiswa PPK Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dari LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Saya Lisa Arifarida dan teman saya Farizatul Laili. Iya. Di sini kami sudah bersama dengan kakak pembina. Monggo kakak bisa memperkenalkan diri. Iya. Terima kasih sekali Mbak Lisa dan Mbak siapa? Iya, Mbak Leli. Waktu yang diberikan kepada saya, perkenalkan nama saya Ali Majidin, guru SD Negeri 2 yang saat ini sedang mengajar di kelas 6. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler saya sebagai pembina SDN Negeri 2. Nah, selama saya di SDN Negeri 2 ini memang dari sejak dulu tahun 2005 sampai sekarang menjadi pembina, baik pembina pramuka yang siaga maupun yang penggalang. Oke, itu Pak. Baik Kak, terdapat beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama yaitu strategi apa yang kakak terapkan dalam pengelolaan budget dan pembinaan di Asia? Ya, terima kasih sekali Mbak Lisa. Untuk strategi yang saya terapkan adalah satu, koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman pembina yang lain, kemudian masyarakat sekitar dan stakeholder yang lain, sehingga pramuka yang terutama tingkat siaga, alhamdulillah 1 minggu itu masuk sekali, sehingga sampai saat ini masih berjalan terus. Setiap kegiatan insya Allah itu ada manfaatnya bagi anak-anak yang bagi adik-adik siaga, dan kemarin pun sudah melaksanakan kegiatan masuk ekstrakurikuler terutama untuk yang siaga dan juga yang di penggelangan. Bagaimana cara sekolah menarik minat peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pramuka? Ya, di dalam kepramukaan itu sifatnya adalah yang gembira, sehingga untuk anak didik itu perlu ditanamkan karakter-karakter yang sifatnya adalah permainan atau yang edukatif, sehingga untuk yang siaga terutama itu terutama disesuaikan dengan usianya antara 7 sampai 10 tahun, itu terutama adalah dari sisi permainan, itu yang mengarah ke pembentukan karakter yang berhubungan dengan kepramukaan. Terutama juga yaitu untuk yang penggalang itu saya sesuaikan, sehingga untuk sampai saat ini alhamdulillah untuk yang pramuka siaga itu semuanya 96% itu kalau waktu kegiatan itu hadir gitu. Kemudian apa saja wadah pembinaan yang disediakan untuk pembina tingkat dasar? Iya, untuk pembina tingkat dasar untuk terutama yang di wilayah Waransi itu mengadakan yang belum KMD kursus mahir dasar itu mengadakan dengan kerjasama dengan Kuarcap itu mengadakan yaitu suatu kegiatan atau di situ dilaksanakan selama 6 hari itu Mbak, yang belum mencapai KMD kalau di sini karena tinggal satu guru ya yang belum karena masih ASN baru, kemudian yang lainnya sudah KMD sudah selesai dan alhamdulillah saya sendiri sudah KML. Sebentar lagi nanti akan mengikuti jenjang yang seterusnya, sehingga untuk di SD ini adalah satu yaitu dengan melaksanakan koordinasi dengan
terutama dengan kuarcap nanti kalau ada kegiatan-kegiatan apa sehingga itu dapat terlaksana dengan baik sebagai tujuannya. Ya, monggo. Kemudian apakah ada kolaborasi dengan pihak luar dalam menyelenggarakan modul pembinaan? Ya, tentu saja kolaborasi itu selalu dibangun, terutama untuk dengan adik-adik yang di DKR ya DKR. Kemudian untuk teman-teman yang ada di Kuarcap, kemudian untuk teman-teman yang menjadi pembina pramuka tingkat gugus, sehingga disamakan persepsinya, terutama bahwa untuk beberapa bulan yang lalu itu diadakan yaitu suatu seminar di Korwil Ngesi yang dilakukan oleh Kuarcap Sragen bagi guru-guru pembina pramuka di tiap hidupnya, sehingga itu nanti insya Allah akan terjalin komunikasi dengan baik. Baik Pak, terima kasih. Izinkan saya menambahkan pertanyaan dari Ya. teman saya. Ya. Apa jenis-jenis pertemuan yang rutin dilakukan untuk peserta didik di kegiatan siaga? Ya, pertemuan yang rutin yang jelas dilakukan untuk peserta didik yang mengikuti pramuka, satu yaitu untuk kelompok usia yang siaga, saya kelompokkan siaga, yang penggalang saya kelompokkan penggalang dengan kegiatannya, yaitu untuk saat ini yang masih pemula itu saya kelompokkan pemula dibantu oleh pembina ekstra terutama pembina guru pramuka yang lain, sehingga untuk kegiatan setiap hari Jumat itu insya Allah akan berjalan lancar karena juga dibantu oleh beberapa teman, bukan hanya saya saja, begitu. Lalu bagaimana cara merancang pertemuan agar tetap menarik dan bermanfaat bagi peserta didik? Ya, terutama untuk membuat konsep lebih dulu sehingga disesuaikan dengan yaitu buku panduan, sehingga nanti juga akan mengarah pada tujuan, terutama nanti sesuai dengan yang di buku satuan anak itu kan sudah ada, sehingga itu mengikuti itu, dan pastinya untuk pembina-pembina yang lain terutama saya sendiri akan menambah kegiatannya, sehingga akan anak didik itu akan tertambah atau dapat tambah ilmunya, bukan hanya yang sesuai dengan pedoman yang ada di buku satu itu saja. Lalu Pak, apa yang menjadi tantangan dalam mengatur ragam pertemuan ini dan bagaimana cara mengatasi? Iya, insya Allah untuk tantangan pasti ada. Satu, karena untuk saat ini terutama karena sudah memasuki musim penghujan, dan tantangannya juga sebenarnya bukan tantangan ya Mbak ya, karena sekolah itu wajib, artinya saat ini pelaksanaan penilaian akhir semester pertama, sehingga untuk pas kegiatan seperti ini saya liburkan dulu, dan juga nanti setelah selesai itu nanti akan tetap saya laksanakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat, sehingga target yang akan saya buat tadi pastinya akan terpenuhi. Dan juga untuk saat kedepannya ini di SMGC 2 ini sudah mulai persiapan, dan kemarin sudah saya lakukan, yaitu untuk persiapan pesta siaga ya, pesta siaga nanti tingkat kabupaten ya. Pesta siaga nanti insya Allah akan dilaksanakan di Gondang di bulan Maret, tapi belum tahu kapan pastinya. Itu sudah saya mulai dengan kegiatannya. Pertama adalah kegiatan dasar dulu, mulai dari PBB, pengertian pramuka, kemudian untuk tali temali yang sudah itu baru 3 ya. Kemudian nanti untuk insya Allah minggu yang akan datang ini akan saya tambahkan lagi, sehingga nanti di saat hari pelaksanaan itu sudah siap. Baik Kak, mungkin itu saja yang kita tanyakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kurang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya sahabat Ella untuk kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan SMGC 2 ya ini sebagai SD yang tersorot di tingkat kabupaten, artinya mewakili lomba OSN dari Kecamatan Gesi, mewakili Siaga, Garuda kemarin ya untuk anak didik saya. Alhamdulillah ada hasilnya meskipun juara 3 yang Siaga cerdas tingkat kabupaten, kemudian ada lomba yang cerdas cepatnya juara 1, kemudian yang alhamdulillah jadi ada manfaatnya, itu ada manfaatnya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang akan datang itu untuk anak-anak lebih antusias dan anak-anak juga orang tuanya pun nanti akan selalu aktif juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan Mbak Lisa dan Mbak Lela ya, mudah-mudahan di dalam kegiatan teman seperti ini sebagai sharing saja, ini mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Ini sebagai tonggak awal tentunya ya Mbak ya, ini jangan berhenti untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepramukaan karena ini manfaatnya besar sekali. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ya.